Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Stian Rangkayani. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan peninggalan agama Hindu di Asia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peninggalan agama Hindu di India. Nah, peninggalan agama Hindu di India ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pada zaman Weda. Nah, zaman ini dimulai ketika bangsa Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindu, diperkirakan pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Arya ini terus mendatangi dan menempati lembah Sungai Sindu hingga suku bangsa aslinya yaitu suku Dravida tersingkir. Nah, pada zaman inilah bangsa Arya membawa perubahan peradaban pengetahuan Hindu. Nah, mereka pada saat itu berhasil memodifikasi kitab mantra menjadi kitab Catur Weda. Nah, pada zaman ini kehidupan masyarakat berada dalam fase pemujaan kepada Tuhan. Nah, hal ini ditandai dengan lantunan kidung-kidung suci, yang dimana hal ini dikarenakan pada zaman itu kitab Weda menjadi sumber hukum kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu zaman Brahmana, yang dimana peninggalan agama Hindu pada saat ini dipengaruhi oleh kelompok intelektual ahli Weda yang disebut kaum Brahmana. Nah, kelompok ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada saat ini. Nah, hal ini ditandai dengan upacara persembahan masyarakat kepada Tuhan dan tata upacara yang sangat teratur. Nah, yang ketiga yaitu zaman Upanishad. Nah, zaman ini merupakan reaksi terhadap yang terjadi pada zaman Brahmana. Zaman Upanishad ini ditandai dengan lahirnya banyak filsuf pada masa itu dan masyarakat mulai mendalami hakikat hidup. Karma dan perbuatanlah yang akan menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga pengetahuan tentang rahasia Brahmana dan Atman menjadi pokok pikiran pada saat itu. Pada zaman inilah kemudian lahir konsep ajaran filsafat, darsana, itihasa, dan juga Purana. Nah, adapun kerajaan-kerajaan Hindu di India yaitu Kerajaan Maurya, Kerajaan Gupta, dan juga Kerajaan Andhra. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudhya Mbak Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan agama Hindu di Indonesia. Ada beberapa peninggalan kerajaan agama Hindu di Indonesia seperti kerajaan besar dan terkenal di Indonesia seperti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan Timur. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah terjadi sekitar tahun 400 Masehi. Bukti peninggalannya seperti prosesi Yupa. Selanjutnya, peninggalan agama Hindu ini mulai ditemukan di Jawa, seperti Jawa Barat pada diperkirakan sekitar tahun 500 atau abad ke-5 ditemukan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, raja yang sangat terkenal membawa perubahan dan mampu menyejahterakan rakyat adalah bernama Raja Punawarman. Bukti peninggalan di Kerajaan Tarumanegara berupa prasasti seperti yang pertama Ciaruteun, yang kedua kebun kopi, yang ketiga jambu, yang keempat pasir awi, yang kelima muara Cientet, yang keenam Tugu, yang ketujuh Lebak. Semua prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf pahlawan seperti menggunakan arti Bud, Deva, Siva. Selanjutnya di Jawa Timur, Kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri memiliki peninggalan berupa karya sastra Hindu seperti kitab Smaradhana, kitab Bratayuda, kitab Lubdaka, Vrasta Sancaya, dan kitab Krishnayana. Perjalanan perkembangan agama Hindu memiliki pasang surut seperti kerajaan tersebut mengalami kejayaan pada saat kerajaan diperintah oleh Raja Kartanegara sekitar tahun 1268 sampai 1292. Raja tersebut yang mengantarkan Singosari mengalami masa kejayaan dan terkenal karena kesuksesan dalam pemerintahannya. Raja Kartanegara adalah raja pertama yang berhasil menata kekuasaannya hingga keluar Jawa, yaitu sampai ke masyarakat Hindura. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini membawa peradaban positif, yaitu tentang toleransi yang sangat kuat. Peninggalan dari kerajaan dalam berbagai bentuk yaitu seperti candi dan karya sastra. Salah satunya Candi Penataran yang menjadi peradaban umat Hindu tentang konsep tempat suci. Kerajaan Majapahit ini mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang dibentuk oleh Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1350 sampai 1357.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Depin Japtar, ini nomor absen 34. Jadi pada kali ini saya akan presentasikan bukti sejarah agama Hindu di Asia, yaitu pada bidang kebudayaan. Ada politik dan pemerintahan, sastra dan bahasa, seni tari, seni relief, arca dan patung, pertunjukan dan juga bangunan. Peninggalan budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat menonjol antara lain berupa candi dan stupa. Candi-candi yang bercorak agama Hindu-Buddha banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Nah, selanjutnya yaitu karya sastra peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut kitab peninggalan agama Hindu berdasarkan zamannya. Terdapat 3 zaman, yaitu zaman Kahuripan, zaman Kediri, dan juga zaman Majapahit. Yang pertama yaitu zaman Kahuripan. Ada kitab Mahabharata. Asal nama Mahabharata berasal dari nama lengkap kitab ini, yaitu Mahabharata Yuddha, yang artinya perang besar keluarga Bharata antara Pandawa yang berjumlah 5 dan juga Kurawa yang berjumlah 100. Selain itu, kitab Mahabharata terdiri dari 18 bagian yang disebut Parwa, yaitu ada Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Dorna Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Tri Parwa, Santi Parwa, Anusana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan juga Sargarohana Parwa. Selanjutnya ada kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha merupakan karya Empu Kanwa pada masa pemerintahan Airlangga. Selanjutnya ada zaman Kediri. Pada zaman Kediri juga terdapat karya sastra yang berkembang pesat, diantaranya Kawin Bharata Yuddha, kitab Kresnayana, kitab Sumara Santaka, kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya, kitab Semaradana, dan kitab Lubdaka, juga kitab Wertasancaya. Yang terakhir yaitu zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, karya sastra juga berkembang pesat dan hasil sastranya menjadi zaman Majapahit awal dan juga Majapahit akhir. Yang pertama yaitu sastra pada zaman Majapahit awal, yaitu kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Arjuna Wijaya, kitab Kunjara Karna, kitab Partayajna. Nah, yang kedua sastra pada zaman Majapahit akhir yaitu kitab Pararaton, kitab Sudayana, kitab Sorandakan, kitab Renggalawe, kitab Panji Wijaya Krama, kitab Busana Jawa, Tantu Panggelaran, kitab Calon Narang, Tri Parwa, Santi Parwa, Anusana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan juga Swargarohana Parwa. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Sukiani. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai sejarah Hindu di Asia. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius adalah manfaat penilaian sejarah untuk kepentingan. Yang kedua, nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Bhinneka Tunggal Ika maksudnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, nilai kreatif. Nilai kreatif maksudnya setiap orang berperan aktif dan memiliki kemampuan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan peninggalan sejarah. Adapun upaya melestarikan peninggalan sejarah Indonesia. Upaya melestarikan peninggalan sejarah menjadi tanggung jawab semua pihak, antara lain yang pertama, memelihara peninggalan sejarah dengan baik, yang kedua, menjaga kebersihan dan keutuhan, yang ketiga, melestarikan peninggalan sejarah agar tidak rusak. Adapun contoh upaya melestarikan bentuk peninggalan bangunan atau dalam bentuk fisik. Yang pertama, menjaga kebersihan bangunan baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan. Yang ketiga, menjaga dan merawat agar tidak rusak. Adapun contoh cara melestarikan bentuk peninggalan berupa kesenian. Yang pertama, ikut berperan aktif dalam kegiatan kesenian. Yang kedua, menjadikan acara kebangsaan masyarakat. Yang ketiga, mempromosikan kesenian sebagai muatan lokal di sekolah.